Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk belajar bersama tentang pembelajaran matematika, yaitu tentang bangun ruang. Nah, tapi hari ini kita fokusnya ke salah satu bangun ruang aja dulu ya. Jadi tentunya nanti kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan bangun ruang. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya Bapak mengingatkan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, makanya kita pembelajaran melewati teknis online ya, dengan cara Bapak mengirimkan video ke kalian. Nah, jangan lupa di video ini juga nanti akan ada tugas buat kalian di rumah. Kenapa dibuat di video ini? Agar kalian betul-betul memperhatikan bagaimana nanti cara atau memahami tentang bangun ruang. Baik anak-anak, kita mulai bersama-sama ya. Tapi sebelum mulai tentunya jangan lupa kita baca doa dulu ya. Silakan berdoa. Baik, kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa sih bangun ruang itu. Nah, bangun ruang bisa diartikan bahwa bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut sebagai bangun 3 dimensi karena memiliki 3 komponen utama, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, itu adalah bagian dari bangun ruang. Kemudian bagian-bagian bangun ruang tadi yang Bapak sebutkan, yaitu Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Nah, contoh-contohnya nanti akan diperlihatkan ya. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Selanjutnya, jenis-jenis bangun ruang itu apa saja? Nah, jenis-jenis bangun ruang itu adalah pertama yaitu kubus, berbentuk bangun ruang. Kemudian yang kedua itu balok. Yang ketiga itu prisma. Yang keempat itu limas. Yang kelima itu kerucut. Yang keenam itu tabung. Dan yang ketujuh adalah bola. Nah, ini adalah jenis-jenis bangun ruang, terdiri dari 7 bagian. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bangun ruang kubus ya, fokusnya ke bangun ruang kubus. Tolong betul-betul diperhatikan. Baik. Nah, kita lihat di sini bangun ruang kubus itu bentuknya seperti apa sih, Pak? Nah, bentuknya seperti ini. Bangun ruang kubus berbentuk seperti ini. Perhatikan, terdapat berapa rusuknya. Nah, yang disebut rusuk itu adalah bagian ini ya. Nah, kemudian yang disebut sudut itu bagian yang ini. Kemudian yang disebut sisi bagiannya. Kita lihat. Oke. Kita lanjut. Ayo mengamati. Perhatikan ya. Ciri-ciri kubus. Kita lihat apa saja sih ciri-ciri kubus. Nah, yang pertama ciri-ciri kubus itu dia memiliki 6 sisi yang sama luasnya ya. Kemudian kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Lanjut, memiliki 8 titik sudut. Nah, inilah ciri-ciri dari kubus. Nah, kita lihat ya, bagian sisi yang ini, bagian sudut yang ini ya. Lihat tanda panah yang Bapak tunjukkan. Kemudian bagian rusuk adalah yang bagian. Nah, bisa dihitung, rusuk ada 12, sisinya ini ada 6, kemudian titik sudutnya ada 8. Nah, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini titik sudut ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana bentuk jaring-jaring kubus? Nah, kubus ini memiliki jaring-jaring. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat. 1, 2,
3, 4 ya. Nah, inilah bentuk jaring-jaring kubus ya. Nah, ada 4 jenis. Ada yang berbentuk T, bentuk Z ya, seperti ini. Ini jika ditanya nanti bentuk jaring-jaring kubus itu seperti ini ya. Kita lanjut. Oke, kita lihat ini adalah bentuk-bentuk daripada kubus. Nah, ini terdapat banyak kubus di sini disatukan menjadi kubus besar ya. Dalam menghitung volume kubus, kita perlu tahu nilai hasil dari perkalian sisi kubus itu sendiri. Sedangkan seperti yang telah kita ketahui bahwa kubus memiliki ukuran rusuk yang semuanya sama, yakni bernilai R. Jadi, rumus volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat, volume kubus sama dengan R pangkat 3 ya. Kita lihat, ini ada jaring-jaring kubus. Luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Jaring-jaring kubus terdapat 6 persegi. Kita lihat, ada 6 persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi. Kemudian luas persegi sama dengan R kali R atau R pangkat 2. Itu luas persegi itu sendiri ya. Kemudian luas permukaan kubus bisa kita ambil rumus menggunakan 6 kali R pangkat 2 ya. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Berikut tersedia 3 buah bak air yang berbentuk kubus dengan panjang lebar sisi yang berbeda-beda. Hitunglah masing-masing volume kubus berikut. Kita lihat. Nah, ini ada 3 bak air ya. Berbentuk kubus dan panjang lebar sisi yang berbeda-beda. Kita lihat. Ini yang A ya, dengan ukuran 2,4 meter. Kemudian yang B dengan ukuran 1,8 meter ini ya, dari sisi sudut ke sudut lain dengan ukuran 1,8 meter, dan yang ketiga berukuran 0,6 meter. Terus bagaimana cara menghitungnya? Pertama yang kita lakukan adalah hitung volume kubus ya. Volume kubus adalah R pangkat 3. Volume A sama dengan 2,4 kali 2,4 kali 2,4 sama dengan 13,824 meter kubik ya. Ini dibaca kubik. Ingat, kalau M pangkat 3 itu dibaca kubik. Nah, total kalau kita dijadikan sentimeter dari meter menjadi 13.824.000 cm kubik. Itu untuk volumenya. Kemudian volume bangun B ya, bangun ruang B tadi sama dengan 1,8 kali 1,8 kali 1,8. Ini dasarnya dari rumus volume kubus yaitu R pangkat 3 ya. Hasilnya adalah 5,832 meter kubik. Nah, jika dijadikan sentimeter maka menjadi 5.832.000 cm kubik. Dan volume C sama dengan volume bangun C ya, 0,6 kali 0,6 kali 0,6. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 0,216 meter kubik. Dan jika kita jadikan ke dalam bentuk sentimeter menjadi 216.000 cm kubik. Nah, seperti itu caranya anak-anak. Nah, kita lanjut. Mari mencoba. Nah, ini tugas buat kalian ya. Anis mempunyai 2 kubus dengan panjang rusuk 60 cm dan 40 cm. Berapa selisih volume kubus tersebut? Nah, kita lihat dulu. Nah, jawab ya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa lebar kubus ya, yang pertama itu 60 cm. Kemudian volume panjang rusuk volume yang kedua itu adalah 40 cm. Nah, volume kubus 1 sama dengan 60 kali 60. Dari mana? Karena rumus volume kubus tadi adalah R
pangkat 3 atau panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kemudian hasilnya 6 kali 6 kali 6 ini ya. Maka hasilnya 216.000 cm ya. Centimeter kubik. Volume kubus kedua itu terdiri dari 40 cm. 40 kali 40 kali 40 sama dengan 64.000 cm. Ini hasilnya. Ya. Ini belum tugas. Nah, untuk tugas nanti ada buat kalian. Nah, untuk menentukan selisih karena di sini ditanyakan tadi selisihnya, tinggal kita kurangkan yang besar dikurang yang kecil, yaitu 216.000 dikurang 64.000. Nah, hasilnya adalah 152.000 cm ya. Nah, kemudian soal kedua. Fajri mempunyai kertas karton dengan luas 1,35 meter persegi. Fajri ingin membuat kubus dari kertas karton tersebut dengan ukuran sisi 15 cm. Berapa jumlah kubus yang dapat dibuat Fajri? Nah, kita lihat. Caranya yang pertama, luas kertas karton sama dengan 1,35 meter persegi. Berarti kalau kita jadikan cm perseginya ya 13.500 cm persegi. Luas permukaan kubus sebesar 6 kali 15 kali 15. Ini luas permukaan kubusnya. Karena apa? Karena permukaannya tadi terdapat 6 ya, makanya dari sana kita dapat 6. Karena bagian kubus sisinya itu ada 6. Kita kalikan 15 kali 15. Ini dapatnya dari sini ya, ukuran sisi tadi ya. Nah, kita lihat sama dengan 1350 cm persegi. Banyak kubus yang dibuat atau bisa dibuat sama dengan 13.500 dibagi dengan 1.350, maka hasilnya adalah 10 buah kubus. Nah, ini caranya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang coba kerjakan ini ya. Ini tugas buat kalian hari ini. Oke, ada nomor 1 soalnya, nomor 2, nomor 3 ya, dan nomor 4. Nah, ini tugas buat kalian. Tugas nomor 1 adalah Ana dan Tia mempunyai kotak yang berbentuk kubus. Panjang rusuk kotak Ana 3 cm lebih panjang dari panjang rusuk kotak Tina. Jika volume kotak Ana 1728 cm, hitunglah jumlah volume kotak Ana dan Tia. Nah, ini ya contohnya tadi yang sebelumnya Bapak kasih lihat tadi contohnya. Ikuti contoh itu, kalian bisa mengerjakannya. Kemudian Tuti akan membuat 2 buah kubus dengan panjang rusuk masing-masing 12 cm dan 10 cm. Jika Siti mempunyai kertas karton seluas 2000 cm persegi, berapa sisa kertas karton Siti untuk membuatkan kubus yang dimiliki oleh Tuti? Kemudian hitunglah volume kubus berikut. Nah, ini. Ya. Ini tadi tinggal menghitung menggunakan rumus yang tadi sudah kita pelajari ya. Kemudian yang keempat, Umi membeli kardus berbentuk kubus untuk tempat kado. Kardus tersebut memiliki panjang 36 cm. Berapa luas permukaan kardus tersebut? Oke, ini soal untuk kalian hari ini. Mohon tugasnya dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan dikirim ke Bapak ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu.